my podcast. Selamat datang kembali di episode kedua di podcast aku Let's Journal with Ria. Senang banget rasanya kali ini nemenin kalian untuk nemenin cerita-cerita santai bareng anak Unmul. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget, cantik, baik, masya Allah. Dan kalian tahu seseorang mahasiswa berprestasi dan prestasinya nggak main-main dan banyak banget menginspirasi anak Unmul loh dari kita semua. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswi S1 Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman yang sudah banyak menorehkan prestasi, mulai dari juara lomba karya tulis ilmiah, MTQ, medali emas, perunggu, sampai dia juara lomba podcast tahu. Namanya adalah Marhama Hustain. Say hi. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai aja sama. Oke, boleh. Nah, boleh nggak sih kenalin dulu nama, asal prodi, terus sekarang kesibukannya ngapain? Oke. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Marhama Sunayain, biasa dipanggil Ama, dari program studi pendidikan biologi angkatan tahun 2023. Kemudian untuk aktivitas yang saat ini sedang saya geluti, tentu aja saya juga menjadi mahasiswa gitu ya, menjadi mahasiswa di Universitas Mula Warman. Kemudian selain daripada itu, saya juga aktif di berbagai kegiatan, kemudian ikut berbagai organisasi kayak gitu. Dan selain itu juga, alhamdulillah saat ini saya sering diundang sebagai pemateri ataupun juri di khususnya penulisan ilmiah gitu. Betul. Masya Allah. Nah, aku pengen tahu nih Ama, perjalanan kamu pasti nggak mudah sih mencapai sesuatu yang benar-benar membanggakan ini, apalagi nggak hanya membanggakan keluarga, orang tua, tapi semua orang tahu nggak sih kamu menjadi sebuah pemateri, bahkan prestasimu tuh nggak kalah luar biasa banget. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit? Aku pengen tahu awal mula kamu ikut lomba itu, yang buat trigger kamu ikut itu apa? Ya, oke. Jadi awal saya ngikutin lomba itu, yang pertama sebenarnya gabut ya. Nggak gabut ya. Tapi lebih tepatnya karena dulu tuh saya suka ngeliatin orang yang kayak jadi mahasiswa berprestasi atau entrepreneur yang pengusaha itu, kok saya lihat tuh kelihatannya kayak keren gitu ya, kayak when ya aku bisa kayak mereka kayak gitu kan. Jadi tuh aku sadar nih, kayak aku merasa kayaknya aku juga harus punya sesuatu nih yang berbeda dari teman-teman yang lain atau dari orang yang lain gitu kan. Jadi pada akhirnya aku coba ikut satu lomba gitu ya, dan kok ternyata menang gitu ya. Apa itu pertama kali? KTI kayak gitu. KTI ya, walaupun waktu pertama itu baru dapat 5 besar, tapi bagi kami yang pemula kayak wah nih gitu ya kan. Terus karena sudah dapat di juara 5 besar itu, saya merasa kayak kurang nih. Akhirnya saya coba ikutin lomba-lomba lagi, dan kemudian bisa sampai juara 1, 2 itu kan alhamdulillah. Karena yang ada di pikiran saya itu adalah jangan pernah puas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat juara 1, 2, 3, ya itu nggak apa-apa, terus ikut lagi, terus mencoba lagi, karena dengan kita mengikuti berbagai lomba kegiatan gitu ya, jadi kita tuh kayak otomatis mengasah kompetensi, skill kita gitu, seperti itu. Wow, masya Allah, keren banget Ama tahu, karena rasa pengen kayak orang lain juga. Betul. Kan? Buat kita jadi ikut. Iya, betul. Jadi inspirasinya dari orang lain juga. Betul. Aku pengen tahu nih Ama, waktu kamu SMA, apakah emang udah aktif ikut lomba atau di awal perkuliahan ini aja? Oke. Jadi kalau misalnya waktu SMA itu juga sempat pernah ikut lomba KTI atau SI itu ya, baru sekali aja. Jadi kayak sudah tahu nih, sempat pernah tahu gambaran struktur kepenulisannya gimana kan, sudah tahu waktu SMA. Terus waktu kuliah kok ya itu tadi, saya tuh kayak pengen gimana ya, saya punya potensi atau suatu hal yang besar yang berbeda nih dari orang lain, yang orang-orang tuh bisa lihat saya kayak gitu kan. Nah akhirnya
aku coba ikut lomba yang itu lebih di bidang kepenulisan kimia, KTI ataupun esai. Dan waktu kuliah ini baru mulai lagi di akhir semester 2. Akhir semester 2. Nah, itu liburannya semester 3 nggak sih? Tahun 2024 nggak sih? Betul, 2024, tahun ya. 2024. Jadi baru coba ikut lagi sampai hari ini kayak gitu. Tapi berarti dari SMA tuh udah mulai ikut lomba. Sudah juga. pernah. Baru di perkuliahan ini banyak menggali lagi, ikut-ikut Betul, lagi. betul. Oke, aku mau nanya lagi nih Ama. Oke, boleh. Kalau kan kita tahu nih kamu jadi pemateri, otomatis prestasi kamu tuh yang kamu lihat pasti banyak banget. Aku pun baca CV kamu tuh, wow, keren banget. Enggak, masih belajar juga. Iya, tapi proses dibalik itu kamu sering ngerasa kayak jauh lelah nggak? Capek, lelah, kayak gimana? Menurut kamu? Pasti kan kalau ikut lomba pasti lelah, segala kalah, gimana? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pastinya pernah dong. Jadi kalau misalnya kita mau menggapai atau mencapai sesuatu, pasti kita akan mengorbankan sesuatu yang lain juga, gitu. Jadi kalau misalnya kita, saya juga nggak menutup kemungkinan kewajiban saya menjadi mahasiswa, ya tugas utama saya adalah mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Jadi saya nggak mengesampingkan daripada tugas-tugas perkuliahan saya. Betul. Sebagai mahasiswa di kelas seperti apa, ya saya jalankan dulu itu tugas saya yang lebih utama. Kemudian untuk pencapaian prestasi ini ataupun saya mengikuti amanah atau dari berbagai organisasi itu ibaratnya tugas saya yang kedua. Oh, tugas yang kedua. Jadi tinggal gimana caranya lagi nih dari saya bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi tugas kuliah juga jalan, capaian prestasi target saya juga bisa tercapai kayak gitu. Wow, biar seimbang gitu. Betul. Kalau misalnya kelelahan pasti ada lah, pasti ada. Tapi ya itu kalau misalnya saya capek, saya berhenti dulu sejenak. Tapi dengan motivasi di dalam diri saya sendiri, bahwasanya kalau misalnya saya sudah menyelesaikan itu, nanti saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi itu jadi motivasi saya. Kalau misalnya capek, nggak apa-apa, berhenti dulu sejenak, istirahat dulu sejenak kan, habis itu langsung lanjut lagi ngerjain yang lain. Wah, jadi teman-teman Amarhama ini juga bisa merasakan capek dan iya lelah, dong, guys. manusia. Oke, aku boleh nggak cerita sedikit gimana kamu ikut lomba? Kadang kan nggak semuanya perlombaan itu ada ya di sosial media, tapi dari situ tuh pasti kamu ngeliat ada scrolling lomba. Nah, antara lomba sama perkuliahan ini kamu kadang ngerasa berusaha untuk menyeimbangkan antara tugas dan juga perkuliahan dan juga kegiatan di luar. Nah, cara kamu manajemen waktu itu gimana menurut kamu? Oke, kalau misalnya cara manajemen waktu ya. Ini banyak orang juga yang ngeluh soal manajemen waktu. Iya. Kelihatannya basic. Itu juga saya. Betul juga. Itu kelihatannya basic, tapi sebenarnya itu penting gitu ya kalau misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik. Kalau misalnya dari pengalaman nih, kalau misalnya saya ditanya, kemudian saya diajak atau disuruh berbagi, saya lebih suka dari pengalaman saya pribadi. Oke. Jadi kalau misalnya dari pengalaman sendiri itu, aku suka buat to-do list kayak gitu. To-do list, journaling harian. Kalau dulu itu masih rajin-rajinnya ya, saya suka buat harian per hari gitu ya. Jadi misalnya hari ini ada ngerjain atau ada PR dari tugas dosen, kemudian ada tugas saya di asrama, terus kemudian ada amanah di organisasi, ada target, ada target prestasi ataupun ada jadwal nih menjadi pemateri atau juri. Itu semua saya ini buat to-do list gitu. Mana-mana yang cepat harus segera dikumpul itu sudah yang dikerjakan gitu. Meskipun misalnya ada jadwal saya di kampus itu ya, misalnya tugas dosen dikumpul terakhir jam 4 sore. Kemudian saya menjadi pemateri jam 3 sore. Kalau misalnya kalau misalnya jadi pemateri jam 3 sore, otomatis saya dari jam 3 itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah fokus menjadi pemateri. Makanya saya lakukan adalah mengerjakan tugas dari dosen dulu. Jadi segera diselesaikan tuh tugas dari dosen, kemudian bisa tuh fokus mempersiapkan menjadi pemateri di jam 3 sorenya. Jadi semuanya harus tetap dijalankan, yaitu tadi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kewajiban kita itu tetap masih menjadi mahasiswa.
berarti cara Ama manajer waktu ini emang penting banget journaling, to do betul. list, karena kalau nggak pakai itu pun jadi deadline ini Betul, terhambat, betul, ya kan? betul. Oke. Aku mau nanya lagi nih Ama, tantangan yang paling besar selama perjalanan kamu itu apa? Kan pasti kamu nggak mungkin ada yang muda, ada yang apa sih tantangan yang paling kamu besar ada? Tantangan terbesar adalah mood. Apa mood? Mood. Ya. Kalau misalnya kita nggak mood itu bisa nggak terjalankan tuh semuanya, ya kan? Jadi kalau misalnya saya juga bisa bad mood gitu ya. Aku juga bisa bad mood. Moodku juga bisa naik turun. Betul. Apalagi pas kita halangan nggak sih? Betul. Ya kan? Itu sebagai cewek tuh mudah ini ya, perasaannya tuh mudah ya. Kadang naik turun. Lah, kadang baik, kadang happy, kadang sadis. Iya betul. Bahkan bisa dalam hitungan detik tuh bisa tahu-tahu berubah gitu ya, cewek gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar saya itu mengembalikan mood saya menjadi baik lagi? Ya udah, saya pikirkan, misalnya nih, kayaknya kalau misalnya aku ngerjain tugas ini, aku bakal mood kalau misalnya aku habis ini deh minum susu coklat dingin misalnya gitu. Ya udah, aku langsung beli waktu itu juga. Jadi, tapi dengan janji diri sendiri juga kalau misalnya habis minum itu langsung ngerjain, betul. Atau enggak pas ngerjain itu sambil ini nih ada sesuatu yang bisa bikin mood kita naik kayak gitu ya. Jadi jangan kita biarkan mood kita itu buruk terus, akhirnya kita nggak ngerjain sesuatu, nggak ngerjain tugas-tugas kita, betul. Jadi gimana caranya biar kita itu mood kita baik dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita seperti itu. Itu sih dari aku. Berarti Ama ini untuk menaikkan mood bisa ngajarin lagi tuh harus misalnya makan betul, yang sesuatu yang kita suka dan pengen. Terus setelah itu harus benar-benar ngerjain. Betul. Jangan moodnya langsung. Iya, betul. Stuck di situ aja. Oke. Aku penasaran, kan pasti kamu dari tantangan yang kamu hadapi itu banyak ya. Nah, pasti kamu pernah nggak ngerasa hampir menyerah atau suatu momen kamu nih ragu sama diri sendiri? Bisa nggak diceritain? Momen waktu aku ragu gitu ya. Tentu aja kita semua pasti pernah merasakan itu ya. Misalnya kita sudah effort nih ngelakuin sesuatu, tapi teman kita yang di organisasi itu nggak sebegitunya. Jadi kadang juga ya omongan-omongan orang, kita ngelakuin sesuatu hal yang positif aja masih diomongin gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelakukan hal yang negatif atau yang kurang gitu ya di pandangan orang-orang, itu aja bisa diomongin gitu. Dari tantangan terbesar kamu tadi itu yang kamu bilang pasti nggak mudah ya untuk menghadapinya. Betul. Tapi di sisi lain kamu pernah nggak ngerasa kayak ada momen hampir menyerah atau di sisi lain kamu ngeragu nih sama diri sendiri? Bisa nggak ceritain? Momen itu pasti pernah kita rasakan ya. Jadi kalau misalnya momen yang pernah bikin aku menyerah itu yang nggak bisa kita hindari adalah mood gitu ya. Tadi sudah kita bincang soal mood itu ya, gimana caranya biar kita bisa meningkatkan mood kita lagi. Terus selain daripada mood itu ini nih, lingkungan dan omongan orang. Iya nggak sih? Lingkungan berarti pertemanan juga. Betul, lingkup pertemanan, lingkup keluarga itu juga masuk. Bisa kayak yang aku tuh pernah di titik yang kayak hampir menyerah, kayak pengen udahan aja deh. Orang-orang juga biasa aja. Bahkan ada yang nggak support sepenuhnya kayak gitu kan. Omongan orang itu yang ganggu betul, banget ya. Betul. Kadang kita tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi orang-orang ini betul orang lain itu kayak pencitraan. Iya, kayak pencitraan. Apalagi kalau misalnya kita lakuin hal negatif ya, pasti diomongin lagi, udah kita apalagi tambahnya lagi kan. Kayak gitu. Jadi kayak sikap kita di organisasi itu, misalnya kita udah berusaha sebaik mungkin, udah ngejalanin sesuatu yang kayak ya effort banget lah. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu kurang mendukung dan bahkan mereka tuh nggak se-effort kita gitu kan. Jadi kayak aku nih udah capek banget, kayak kayak pengen udahan aja, betul, kayak pengen udahan aja, betul. Tapi kayak aku tuh mikir lagi kayak orang-orang yang sudah sering support dari belakang, yang sudah sering ngedoain sampai aku bisa di titik ini, itu juga sebenarnya nggak kalah banyak gitu ya. Betul. Jadi kayak kalau misalnya mau menyerah tuh balik lagi deh, niat awalku tuh apa sih? Pastinya ya menjadi versi terbaik kita gitu. Kalau misalnya kita mau validasi dari orang
dari manusia itu nggak bakal pernah puas. Jadi yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya aku bisa kembalikan niat awalku dan aku tetap berusaha jalan sesuai apa yang aku bisa. Kayak gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Amal juga bisa ngerasain bagaimana titik terendah atau ragu Iya sama dong. diri sendiri. Iya. Tapi di sisi lain, kita harus ingat lagi niat awal kita ngelakuin ini tujuan untuk apa, Betul, ya kan? betul. Dan juga kita ngelakuin hal yang terbaik itu juga. Walaupun di sisi lain, ada banyak omongan dan lain-lain. Betul, betul. Tapi di sisi lain kita kembali lagi tujuan kita tuh untuk apa sebenarnya? Betul, betul. Oke, lanjut nih Ama. Aku penasaran tentang dari banyaknya, aku tuh udah baca tahu CV kamu lomba, aku ada lomba podcast juga ada, jadi kamu tuh bisa banyak prestasi ikut lomba, nggak hanya di akademik tahu, ada non akademik juga aku pernah baca. Dan dari sisi lain udah ada yang nasional bahkan loh, dari di nasional di kota Samarinda tuh banyak banget. Nah, dari banyak prestasi itu apa makna sebenarnya dari banyaknya prestasi menurut kamu? Oke. Jadi kalau menurut aku prestasi itu adalah sebuah pencapaian yang positif. Jadi gimana caranya biar kita itu bisa mencapai hal-hal positif itu, kayak gitu. Kalau misalnya aku tuh berpikir bahwa prestasi itu yang bisa membawa kita menjadi versi terbaik kita. Seminimalnya adalah bisa menginspirasi banyak orang. Karena dulu waktu aku masih belajar juga itu aku itu karena dari ini nih terinspirasi dari orang lain juga, dari kakak tingkat yang udah keren banget, betul, dari lomba-lomba itu. Jadi kayak aku tuh terinspirasi. Jadi kalau misalnya aku sudah mendapatkan prestasi itu, gimana caranya aku juga bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu ya. Dan ya alhamdulillah kayak gitu ya, banyak juga ternyata teman-teman aku yang terinspirasi, banyak yang mau ikut lomba, bahkan berapa grup sudah itu ya, teman-teman itu ngajak buat ikut lomba dan mereka minta suruh aku jadi ketuanya kayak gitu, suruh apa namanya ikut kerjasama gitulah. Jadi ya sudah, ayo kita ikut belajar. Seru. Jadi banyak yang ikut. Betul, jadinya kayak aku belajar lagi nih, teman-teman aku mau belajar dari aku, otomatis aku juga harus bisa belajar lebih, harus betul-betul bisa menguasai kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa menginspirasi banyak orang, kemudian langkah berikutnya gimana caranya biar kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Oh my God. Dan ya alhamdulillah kayak gitu ya, beberapa kali sebenarnya target itu ya, target dalam setahun di tahun 2025 ini sebenarnya di awal tahun itu aku punya target. Oh iya, apa itu, boleh nggak tahu? Targetnya adalah bisa menjadi pemateri kepenulisan ilmiah 2 kali. Sebenarnya target aku. Tapi ternyata ya Allah itu kayak masih aja gitu jalan-jalan kemudahan. Bahkan belum genap setahun ini aku sudah menjadi pemateri itu lebih dari 10. Lebih dari 10 kayak. Wow. Ya ternyata memang usaha itu nggak akan mengkhianati hasil kayak gitu kan. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi gimana caranya kita tetap bisa konsisten. Konsisten itu sih yang utama, konsisten. Terus gimana caranya kita tuh mempertahankan produktivitas kita kayak gitu. Iya. Wow, banyak banget guys. Nah, tapi Ama, dari teman-teman kamu itu kan ada juga yang ikut lomba. Tapi kamu pernah nggak ngerasa kalau banyak orang kamu yang tertarik juga ikut lomba, merasa tersaingi nggak? Pernah nggak ada rasa kayak gitu nggak? Kalau misalnya merasa tersaingin, pasti pernah. Oh, pernah. Karena sebenarnya manusia itu punya sifat kompetitif gitu. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat orang dan misalnya aku diajak orang nih yang suruh ikut lomba, ya aku oke aja. Terus mereka tuh ada yang nilai, oh berarti Amani nggak yang kayak saingan. Terus padahal aku juga pernah di titik yang kayak saking banyaknya nih sudah orang-orang minta aku buat jadi kelompok mereka. Terus ada di satu titik aku tuh nolak satu kelompok gitu yang aku nggak bisa ngikutin sama mereka karena sudah rasanya kayak padat sekali kan. Jadi betul. Jadi mereka tuh ada yang merasa kayak berarti Amahni nggak mau berbagi ilmunya, nggak mau ngajarin aku juga, tapi yang ini mau diajarin yang kita enggak kayak gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ya ke orangnya, dan yang aku pikirkan itu ya gimana caranya aku bisa
tetap berbagi sama mereka, tapi tetap sesuai kemampuanku. Aku nggak, jangan sampai merasa kayak ngedown sekali kayak gitu kan. Jadi karena itu hanya karena jadi mereka ngebuat, apa namanya, kamu nggak mau ikut lomba mungkin. Iya, betul. Jauh lagi gitu. Betul, Padahal karena yang pada saat itu Amah ada jadwalnya, ya kan? iya betul. Jadi di sisi lain Amah juga berani menolak. Iya. Jadi teman-teman Amah juga bisa ngerasain loh. Oh iya ada dong. saingan. Iya. Tapi tetap ini sih, memang pentingnya itu kita harus tetap rendah hati kan. Kalau misalnya kita sudah dapat sesuatu, ya kita nggak tahu teman kita yang mana yang diijabah sama Allah kan, yang diwujudkan sama Tuhan kayak gitu kan. Jadi kita harus tetap berbuat baik. Kalau misalnya ada teman kita yang nanya, aku tetap suka berbagi. Kalau misalnya mereka nanya, aku kasih tahu kayak gitu. Kalau misalnya mereka nggak nanya, ya aku juga nggak bisa ngasih penjelasan secara rinci kan, karena kita juga sudah punya to-do list yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau belajar, oke, ayo gitu. Belajar bareng nggak apa-apa. Betul, aku kayak gitu soalnya. Nah, terkait rendah hati ini Alma, aku mau nanya, gimana kamu cara supaya menjaga diri, supaya biasanya kalau orang-orang tuh ya, kalau udah ada beberapa orang mungkin yang udah banyak prestasinya, nah mungkin dia di baliknya tuh sombong gimana, tapi aman di sisi lain menjaga diri itu tetap rendah hati, fokus, nggak tertekan dengan banyak ekspektasi orang. Nah itu gimana kamu menjaga supaya hati kamu tetap rendah? Oke, kalau misalnya bicara tentang rendah hati, namanya manusia juga bisa sombong ya. Oh, iya. Tapi aku selalu berusaha kayak, kalau misalnya aku bisa, aku harus bisa berbagi itu gitu ya. Kalau misalnya aku sudah mendapatkan sesuatu, aku harus bisa berbagi juga sama orang lain. Jangan buat aku sendiri kayak gitu. Dan sebenarnya teman-teman aku tuh juga ngerti gitu ya, kalau misalnya nih aku belum berkesempatan berbagi ilmu sama mereka, tapi mereka sebenarnya mau belajar, tapi mereka tahu juga jadwalku juga padat. Jadi kadang diselipin tuh, kalau misalnya pas aku lagi longgar langsung diajak ngobrol kayak gitu, atau enggak langsung ditelepon sama mereka. Misalnya, Mbak kamu free kah? Aku mau tanya ini. Oke, boleh. Sekarang aja ya telepon kayak gitu. Jadi ya aku juga harus tetap rendah hati kan, karena kalau misalnya mungkin aku udah sombong di tengah perjalananku kemarin, aku mungkin nggak bakal sampai di titik ini. Aku mungkin nggak bakal ketemu kamu di tugas ini, nggak bakal ketemu di tugas ini kan. Mungkin terus kalau misalnya aku nolak ini, kamu bakal bilang, iya Ama sombong, udah banyak yang kamu dapetin mah, tapi kamu nggak mau berbagi sama aku kayak gitu kan. Bisa jadi. Kalau misalnya orang lain mungkin seperti itu, kalau misalnya Fitri mungkin enggak, tapi justru gitu. malah aku kalau kamu apa ya, jadi kamu tuh kan banyak padatnya jadwalnya kan aman, tapi aku di sisi lain aman nih masih sibuk, jadi aku harus ngechat dulu mungkin seminggu beberapa hari sebelumnya, supaya kamu kan kedepannya pasti ada schedule lain. Nah jadi kalau aku berpikiran negatif sih enggak sih, karena Ama pasti sibuk banget. Dan ini nih Ama, aku mau nanya tentang dari banyaknya itu kan pasti di sisi lain dari tantangan, cobaan, kegagalan, itu kan mental kita diuji. Betul kan? Nah cara kamu menjaga mental kamu gimana? Misalnya mungkin kamu self reward kah atau gimana? Ada nggak? Kalau misalnya menjaga mental itu ini sih, aku coba pergi ke suatu tempat yang aku bisa menyendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh suka loh ke kafe sendirian. Oh iya. Kok sama nih? Iya kan? Aku sama. Pergi ke kafe sendirian mungkin karena pas di kampus atau di kos gitu ya, kita tuh sudah merasa jenuh ketemu banyak orang. Ya walaupun sebenarnya di kafe juga banyak orang, tapi capek. Betul. Karena ketemu orang. Betul. Jadi tuh kayak cari tempat yang kita itu nggak kenal sama orang yang ada di tempat itu. Jadi kita bisa kayak ngecas energi kita lagi kayak gitu. Terus itu selain aku datang ke kafe sendirian itu, ini nih, aku pulang dulu ke rumah. Walaupun itu cuma semalam. Misalnya aku pulang dari sore nih, misalnya dari Sabtu sore pulang, Minggu paginya balik lagi ke sini. Wow, gitu. Atau enggak Minggu sore pulang, Senin paginya balik, karena misalnya Senin itu jam 10 nggak ada kelas kan. Jadi otomatis Senin pagi aku udah balik gitu. Ya udah cukup ngecas energi aja gitu. Itu sih dari aku. Dan terus selain itu juga aku juga sering suka konsul sama kakak tingkat. Kalau misalnya orang-orang yang sudah depresi berat mungkin bisa sampai ke psikolog ya, tapi
aku takut banget kayak gimana caranya aku tetap bisa mengontrol itu gitu. Nah jadi aku suka ngobrol sama orang-orang yang aku anggap beliau-beliau udah ini klop lah, udah betul, nyaman. betul, beliau-beliau ini bisa ngasih masukan ke kita, malah nambah motivasi kita lagi, bukan kayak mematahkan semangat kita. Misalnya kita tidak dapat kelebihan ke mana gitu kan, terus Nggak ada solusi. dan kita merasa kayak pengen udahan aja, udah capek banget. Aku nggak cari orang yang bisa mematahkan stigma itu gitu. Jadi gimana caranya aku itu dapat motivasi dari orang yang kita konsul kayak gitu. Jadi aku suka sebenarnya konsul atau bincang-bincang gitu sama kakak tingkat yang bisa kembalikan motivasi aku lagi Supaya nggak gagal. betul Recharge betul lagi ya, betul motivasi kita lagi. betul. Karena kalau misalnya mental kita itu lagi down, itu sebenarnya karena kita kurang motivasi, ya nggak sih? Iya kan? Jadi kalau misalnya kita kurang motivasi, ya udah kita cari motivasi apa, orang mana yang bisa kasih motivasi kita lebih ini lagi, memberikan power kita lagi. Kekuatan. Oke, jadi teman-teman, cara apa untuk menjaga mental tuh tadi aku udah dengar self reward, kita datang ke kafe sendirian. Tapi di sisi lain ama juga obrolin cerita ke orang-orang yang benar-benar kamu percaya dan nyaman, dan juga mencari motivasi lagi supaya kita ini kekuatan kita nih bisa ada lagi gitu ya kan, untuk menjalani kedepannya lagi. Karena kalau kita nggak kejalani kedepannya lagi, otomatis kita ngerasa stuck di situ. Iya, dan kita juga bisa stuck. amburadul. Betul banget, Iya. betul banget. Kita masuk nih ke mahasiswa baru ya. Teman-teman mungkin ngerasain ada yang mau dari SMA mau kuliah. Nah, di sisi lain kita orang-orang tuh mungkin pengen tahu kuliahnya apakah hanya kuliah saja atau gimana. Boleh nggak Ama berbagi apa saja sih tips yang paling penting kita untuk selama masa perkuliahan itu apa? Apalagi khususnya untuk mahasiswa baru gitu. Oke. Jadi memang kalau misalnya kita mau kuliah itu pastinya karena untuk melanjutkan studi ya, yang dimana kita yang dimana kita perlu memfokuskan yang namanya akademik kita. Tapi nggak bisa menutup kemungkinan ketika kita sudah lulus dari perkuliahan, kita itu kan nanti kerja tuh. Nah, justru di kampus itu banyak tempat-tempat tuh kayak organisasi, lembaga, itu sebenarnya bisa kita ikutin dan justru jadikan itu tuh kayak sebuah tempat pembelajaran gitu. Misalnya teman-teman dan kalau misalnya dari saya, maba itu wajib masuk hima sih, memang wajib masuk hima di biologi ya. Wajib masuk hima. Jadinya kalau misalnya di hima itu misalnya kan kita sudah nih capek dengan tugas kuliah di kelas kayak gitu. Jadi tempat hima itu di organisasi itu kayak tempat kita refreshing, tapi kita juga tetap belajar kayak gitu. Misalnya dari cara kita mau mengajukan pendapat itu sebenarnya di lembaga itu atau di organisasi itu tempat berproses kita kayak gitu. Dan sampai hari ini organisasi yang saya ikutin itu lebih dari 4 kayak gitu ya. Kayak gitu ya, dan ya alhamdulillah tetap bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang kalau misalnya nih saya nggak bisa nih di satu tempat ini karena ada lebih urgent, ya nggak apa-apa, kita komunikasikan sama orang-orang yang ada di organisasi yang kita nggak bisa datangin ini kayak gitu. Jadi justru menurut saya organisasi itu tempat kita berproses. Betul, tempat kita berproses, tempat kita bertumbuh, melatih skill, betul, melatih skill, hard skill, soft skill, semuanya itu sebenarnya itu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sudah dapatkan semuanya kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak ikut organisasi, mungkin nggak ada yang namanya Marhamah sekarang, nggak ada yang namanya Amah sehari ini kayak gitu ya. Mungkin Amah nggak banyak dikenal orang kayak gitu. Tapi ya disitulah ternyata organisasi itu tempat kita berproses, tempat saya bertumbuh, tempat saya tahu, belajar semuanya. Betul. Kalau misalnya apalagi maba nih ya, gengsi banget ya, yang udah kayak mager kah, gak mau ikut apa-apa, kayak mending tuh tidur aja gitu ya. Bahkan teman-teman saya sendiri juga banyak yang gitu ya, kayak kuliah pulang, jadi tuh kayak udahlah capek, kerja tugas dosen aja sudah semaksimal kita. Tapi mereka itu belum melihat kayak gitu ya, dan mereka sendiri nggak mencari kuncinya ketika masuk organisasi itu. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa mereka dapatkan, tapi mereka tuh udah terlalu apa ya, ini nih kalau misalnya fixed mindset
ya, Iya. yang ini pola pikirnya ngestak mandek di situ aja dan mereka sendiri yang buat, ya mereka nggak bakal bertumbuh, mereka nggak bakal berkembang. Berbeda sama orang-orang yang punya pola pikir yang luas kayak gitu ya, mereka jadikan organisasi itu justru sebagai tempat mereka berproses, mencari ilmu, mencari pengalaman. Kalau misalnya teman-teman saya itu bilang organisasi itu paling cuma dapatannya apa sih, relasi, pengalaman, udah itu doang. Sama apa kalau orang-orang bilang itu jabatan ya? Iya, organisasi tuh kamu ngapain sih, cuma dapat jabatan doang, capek, nggak dibayar. Ya memang nggak dibayar, tapi kan kita nanti sebenarnya dapat manfaatnya kayak gitu. Jadi begitu teman-teman Mbak Jama, cara untuk kita tumbuh berkembang itu mulai dari berorganisasi salah Betul, satunya. betul. Oke, Ama kita udah masuk closing nih. Nah, ada nggak yang kamu sampaikan kayak closing statement gitu untuk semua orang yang pengen ikut lomba, mungkin masih berkarya dan juga maba-maba yang baru-baru ini. Oke, kalau closing statement dari aku ya, jadikan semua hal yang kita lakukan itu sebagai tempat pembelajaran. Jangan kita merasa puas. Kita udah masuk closing nih. Ada nggak closing statement yang kamu pengen sampaikan? Sedikit aja boleh. Oke, kalau closing statement dari aku, jadikan semua tempat, semua kegiatan yang kita lakukan itu sebagai pembelajaran. Misalnya kita ikut lomba nih, sederhananya aja kalau misalnya kita ikut lomba kita pengen menang, tapi jangan jadikan menang itu tujuan utama kita, justru jadikan tempat pembelajaran kita. Karena kalau misalnya kita cuman pengennya menang, terus misalnya kita kalah dapatnya, kita bisa berhenti kayak gitu. Karena yang saya yakini sampai hari ini ketika saya ikut lomba itu sebagai tempat belajar, justru dijadikan tempat belajar. Kalau misalnya kalah gimana mah? Ya justru dijadikan itu sebagai guru kita untuk mencapai tangga-tangga berikutnya. Kayak gitu. Kan ada tuh yang pepatah bilang kegagalan itu adalah guru terbaik kita. Nah itu tuh yang saya camkan juga di pikiran saya. Jadi kalau misalnya kita gagal, ya nggak apa-apa. Justru dijadikan itu sebuah perjalanan kesuksesan kita. Karena kalau misalnya nggak ada gagal, hidup kita nggak berwarna kayak gitu ya. Jadi tetap ketika kita melakukan segala sesuatu itu jadikan semua tuh pembelajaran. Maka yang lainnya tuh nanti akan mengalir. Masya Allah. Kegagalan adalah guru terbaik. Betul. Dan juga jadikan semua ini pembelajaran. Betul. Sama ini nih, kalau saya itu punya ini moto hidup. Apa tuh moto hidupnya? Jangan mudah puas dan raih terus prestasi. Masya Allah, jangan Gitu. mudah puas dan raih terus prestasi. Oke, Ama, aku mau makasih banyak lo sudah sharing cerita, menginspirasi, jujur dan penuh makna tentang obrolan kita kali ini. Semoga perjalanan kamu tuh bisa jadi motivasi banyak orang, banyak mahasiswa di luar sana. Kalau prestasi itu bukan hanya soal bakat, tetapi tentang proses, keberanian, konsistensi, dan juga tumbuh lebih baik. Betul. Nah, buat teman-teman jangan lupa terus mengenal gimana diri sendiri, menulis perjalanan kayak kamu tadi bilang to-do list tentang semuanya dan bertumbuh secara pelan-pelan. Nah, aku Tria Dan aku Marhama dan pamit undur diri dari episode kedua Let's Journal with Tria. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. 우리 함께면 세계